Selamat pagi anak ibu kelas 11 AP. Kita jumpa hari ini dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian. Masuk kita ke lanjutan daripada rekrutmen. Kalau sebelumnya yang terakhir ibu sampaikan itu ada rekrutmen. Rekrutmen itu adalah penerimaan pegawai, pengadaan pegawai. Jadi biasanya kalau ada informasi bahwa suatu instansi perusahaan atau lembaga menerima pegawai atau melakukan rekrutmen, tentu ada banyak orang yang memasukkan permohonan atau lamarannya. Katakanlah yang kita butuhkan ada 50 orang, tapi biasanya lamarannya itu lebih daripada 50 lamaran. Maka untuk menyeleksi siapa yang harus diterima, siapa yang lebih kompeten, siapa yang lebih cocok, dilakukanlah seleksi pegawai. Jadi seleksi itu merupakan lanjutan daripada rekrutmen. Kenapa harus diseleksikan begitu ya? Jadi kalau tanpa seleksi ya tentu kita tidak tahu nanti kompetensinya, bidangnya, prestasinya gitu ya. Nah itu dia. Maka inilah dia seleksi itu. Kenapa harus, kalau dikatakan seleksi berarti penyaringan ya, penyaringan, pembedaan mana yang lebih baik diantara yang baik gitu ya. Nah lalu untuk memastikan siapa yang harus kita terima, siapa yang harus kita panggil lagi. Nah, kenapa harus diseleksi ini dia? Tujuan seleksi itu yang pertama untuk memilih karyawan yang disiplin dan jujur. Karena nanti seleksi ini kan ada seleksi tertulis dan ada seleksi secara lisan yang disebut dengan wawancara. Jadi seleksi itu bisa lisan, bisa tertulis, dan pada umumnya adalah secara tertulis dulu. Selanjutnya barulah lisan untuk lebih tahu kita secara dalam apakah dia disiplin dan jujur. Jadi ini dia, memilih karyawan yang disiplin dan jujur itu nomor 2. Yang pertamanya mendapatkan karyawan baru yang berpotensi seperti yang Ibu katakan tadi, yang punya kemampuan, yang punya keahlian, kompeten ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan karyawan sesuai job specification, sesuai dengan bidangnya. Nah, apakah tata usaha, apakah guru, apakah staf ahli, apa supervisor. Nah itu dia. Jadi tentu dilakukanlah seleksi. Yang keempatnya, memperoleh karyawan yang terampil. Nah nanti di wawancara itu akan boleh kita tahu apakah seseorang calon pegawai itu adalah terampil. Kemudian memilih karyawan yang kreatif dan dinamis. Ini dia. Nanti ada banyak bentuk seleksi yang dilakukan untuk menentukan siapa yang kreatif dan yang dinamis gitu ya. Itu tujuannya. Kemudian berikutnya memperoleh karyawan yang loyal, yang setia. Kemudian mengurangi angka turnover karyawan. Ini mengurangi angka penurunan karyawan yang berlebihan gitu ya. Makanya diseleksi. Kalau memang sudah didapatkan pegawai yang kompeten seperti yang tadi, tidak ada pengurangan pegawai nanti karena ketidakmampuannya. Kemudian mendapatkan karyawan sesuai dengan budaya organisasi, budayanya. Ada budayanya harus Islam, harus Kristen, atau memang perpaduan gitu ya. Nah itu dia. Kemudian memilih karyawan yang mampu bekerja sama di dalam perusahaan. Kemudian mendapatkan karyawan yang mudah dikembangkan di masa mendatang. Ini karena loyal, dia bersifat dinamis, gampang diarahkan. Nah itulah maka dia diseleksi. Nah ada 10 tujuan diadakannya seleksi pegawai. Nah, bagaimana metode seleksi? Metode seleksi itu ada 2. Ada metode non ilmiah, ada metode yang ilmiah. Kalau metode non ilmiah itu berarti cara seleksi penerimaan karyawan yang dilakukan tidak berdasarkan kepada kriteria atau standar, tetapi kepada perkiraan pengalaman. Namanya pun non ilmiah. Kalau bisa ini berdasarkan teman karyawan yang di dalam ya. Jadi penerimaannya tidak dipublikasikan, tetapi melalui karyawan orang di dalam, sehingga nanti di dalam metodenya itu tidak berdasarkan kepada kriteria atau standar, tapi berdasarkan perkiraan pengalaman. Diutamakan yang sudah
mempunyai pengalaman, ya, pengalaman kerja di tempat yang lain, gitu dia. Kemudian metode yang ilmiah. Kalau metode ilmiah ini berarti proses seleksinya berdasarkan spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata dari jabatan yang akan diisi oleh karyawan serta berpedoman pada kriteria dan standar tertentu. Jadi sudah ada kriterianya, sudah ada standarnya, ya, ditentukan di saat rekrutmen itu. Di saat rekrutmen itu sudah, kemudian pada saat seleksi pun sudah ditentukan apakah harus nilainya 8,5 atau total keseluruhan nilainya harus 400 di antara 500. Nah, itu sudah ditentukan sebelumnya, ya, gitu dia, ya. Jadi metode ini ada dua, ada non ilmiah dan ada yang ilmiah. Nah, kalau misalnya metode yang dipakai non ilmiah, maka unsur-unsur proses seleksinya ini dia. Ini non ilmiah, ya. Jadi surat lamaran bermeterai atau tidak, bisa, ya. Kemudian ijazah sekolah dan transkrip nilai. Ini dia yang menjadi pertimbangan kalau metode seleksinya yang non ilmiah. Kemudian surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, karena tadi ini yang menjadi fokusnya, ya, menjadi utamanya ini. Kalau seseorang itu sudah punya pengalaman kerja, nah ini yang lebih diutamakan. Lalu referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Apakah dari tempat dia bekerja semula, kita layangkan surat meminta penjelasan dari mereka bahwa yang bersangkutan ini hendak dipertimbangkan di tempat kita. Lalu selama beliau itu bekerja di tempat mereka, apakah baik, apakah jujur, apakah disiplin. Nah, ini akan bisa direkomendasikan nanti oleh perusahaan semula atau orang lain yang ditunjuk oleh si pelamar itu. Apakah rektornya, apakah ketua jurusannya, apakah kepala sekolahnya, gitu, ya, yang mengenal dia lebih dalam, gitu, ya. Dan nanti tentu harus dia jujur memberikan rekomendasi atau referensinya. Itu kalau yang non ilmiah. Bagaimana kalau yang ilmiah? Ini tadi unsur-unsur metode surat lamaran ini itu kalau metodenya non ilmiah, ya. Jadi sekarang berikutnya hasil wawancara langsung. Yang kelima, hasil wawancara langsung dengan pelamar kerja, penampilan dan keadaan fisik, faktor keturunan, tulisan dari pelamar. Nah, tulisan ini juga menjadi perhitungan di dalam yang non ilmiah. Nah, sekarang bagaimana proses seleksi metode ilmiah? Tentu melalui metode kerja yang jelas dan sistematis, kemudian berorientasi pada prestasi kerja, gitu, ya. Berorientasi atau berpusat pada kebutuhan nyata karyawan berdasarkan pada job analisis dan ilmu sosial lainnya, berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Nah, ini dia yang menjadi kriteria atau unsur-unsur yang harus dipedomani di dalam proses seleksi yang menggunakan metode ilmiah. Nah, ini yang boleh Ibu sampaikan. Kalian boleh dalami di dalam buku kita itu, ada di halaman 81 dan selanjutnya, ya. Untuk kalian lebih dalam lagi, kalau ada pertanyaan boleh dijapri sama Ibu, nggak dijapri juga bisa langsung di GC. Nah, mudah-mudahan kalian boleh paham, tetap semangat belajar untuk masa depanmu yang lebih baik. Salam literasi, Tuhan memberkati.